Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanlah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah atau zaman jahiliyah. Kalau dia bahasanya ke bahasa awak, jahil itu artinya bodoh. Tapi apakah orang masuk itu bodoh? Tidak. Orang setiap kali ahli dalam berdagang, ahli dalam bersyair, ahli dalam membuat senjata. Pokok hebat. Pasal kiranya best of the best. Tapi bahwa disakui di zaman jahiliyah, aku bana dan jahil, aku nan bodoh, dan pertama sekali akidahnya, dan disambah patuang. Bisa patuang bagi awak manfaat? Tidak. Sudah itu ada jahil akhlak. Akhlak orang jahiliyah tak akan buang-buang dari ibu apa. Kalau nyota singguang, nyoparang saya menilai. Tak bisa jo musyawarah, awak masih musyawarah. Kerja tak parang saya. Sudah itu anak yang baru lahir kalau dicaliaknya parusi dibunuh kubui duit. Di awal diminta kok dapat kan you dapat anak padu parusi. Baru kau itu untuk panjang buang garis katurunan. Iya betul ya kan? Iya tak? Iya lo anak. Mudah-mudahan kita kasado Allah diakui sebagai umat beliau, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah sama keluarga besar kita, berjumpa dengan baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari, Kanagarian Ayah Batu Buah, serta Sekna Pak Jorong dan jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Pak Wali kita serta perangkatnya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari tipu muslihat orang-orang yang ingin menghancurkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua BPM Buya beserta anggota yang hadir pada malam hari ini, seterusnya kepada akuan kuninyak mama nagadang basahabat kuan nan bai balik kayu gadang di tengah foto bapucuak cewang kalai boleh cukam kabumi batang gadang tampe basanda urek na lepa tampe baselo daun nan rimbun tampe batang buah katiko hujan balinduang katiko pane nan babungo rimbun de adai babuah katonan bana bakuli raso de pareso satarinya kepada cerdik pandai adik ulama sebuah bendang dalam nagari kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Mudah-mudahan sebagai generasi penerus generasi kita, pundokan ko limpapeh rumah nagadang ko awih minta tampe minta air, ko litak tampe minta nasi. Dan yang sangat kita banggakan adalah kita yang hadir pada malam hari ini dan adalah kita cari kita dengar penampilannya dalam membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah suaranya rancak, mudah-mudahan jadi qari internasional. Amin ya rabbal alamin.
Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Sebelum ambo mengecek lebih lanjut di hadapan ibu-ibu di apa-apa, maka langkah baiknya Abu awali dalam salam perkenalan. Namo dan yagih de urang gae Hendra, asa dari Nagari Moropane, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo. Kemudian untuk gala akademiknya, Ambo menyelesaikan kuliah S2 di IAIN Muhammadiyah Padang. Tugas ataupun kegiatan di samping menjadi anggota BPN di Nagari Moropane, Ambo maja di State Al Yakin Sidunjuang, dosen di situ. Kemudian istri Allah Barampe, Allah Barampe anaknya, anak orang rumah bola Barampe, laki-laki sesatu Allah. Istri surat. Tapi nan jalan ibu apa-apa orang rumah bo bersih. Kurang jauh di Kabupaten Agam, namun negarinya Mangopo, Kecamatan Lubuk Baso, Kabupaten Agam. Terus sedikit salam perkenalan. Sebelum itu, malam hari kini Ambo diminta Dek Buya untuk mengisi tausiah di hadapan kita nambah sama. Rupanya ibu ketua Ambo, kepala MBA Ambo, urus di belakang. Beliau hadir dan cara balik di situ. Nah, kemudian ibu waktu Ambo sekolah di Maulid dulu Pak Badi, ada beberapa orang kawan Ambo risiko. Dan pertama nantakana namanya Novia. Rasa-rasa di belakang mereka tonggak lah. Dan agak gemoy lah. Ia pernah itu Novia ya. Iya itu ya Pak. Novia Caniago. Sudah itu Yukeni Serale. Si Kenny. Hah? Di Lambah nak sekolah mah. Iya. Nak sekolah ya. Sudah itu ada surang lain mau lupa namanya. Mau yang susah mengingat nama orang polisi tu. Ibu-ibu apa-apa, jamaah yang dirahmati Allah. Sihat tak dia? Apa orang bertahan? Alhamdulillah. Jadi malam hari kini Ambo diminta untuk magiah pengajian tausiah tentang Isra wal Mi'raj. Ambo tanya ke ibu atau apa-apa, bara lama kita bisa tahan di dalam kau. Ibu, ada nan takaja pulang tak? Ada nan baru menikah tadi siang tadi tak? Nan jadi pengantin baru weh. Patah iyo. Jadi mana takaja pulang deko boleh-boleh juga. Jadi dari ibu-ibu atau apa-apa, lebih bisa kita tahan sampai siang, sampai sudah bisa. Nah, kalau gak lama cerita beko lebih sejam dah ada. Leda apa-apa tahan pak? Ibu boleh tahan?
Di mana capek pulang mereka kita soraan nyo pengantin bang. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah. Isra wal Mi'raj adalah dua peristiwa yang sangat besar dan sangat bersejarah dalam kita umat Islam ini, di mana perjalanan itu ditempuh dengan waktu yang singkat oleh baginda Rasulullah. Barang lamanya sekira-kira sampai 3 malam selesai. Tadi kita sampaikan bahwa jarak Makkah jauh Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa lebih kurang sebulan perjalanan kalau ditempuh jauh perjalanan manusia. Tapi baginda Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Jadi nan bakandak tu Allah ndak manusia dari bapak. Maka dalam waktu yang singkat perjalanan itu ditempuh dengan jarak yang sangat luar biasa. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dua-duanya tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahasa memang Islam kau akan tegak atas izin Allah. Nangka menolong baginda Rasul untuk menyampaikan Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada waktu itu ibu-ibu apa? Di tahun itu tahun ke-10 daripada kenabian, baginda Rasul ditimpa musibah, ditinggal oleh dua orang yang sangat disayangi dan sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Siapa? Dan pertama istri beliau Siti Khadijah. Siti Khadijah dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Kawan dan salamoko nan magih ketenangan nan mempercayai setiap anak disampaikan oleh baginda Rasulullah itu benar dan dipanggil oleh Allah. Coba bertanya ke apa-apa mau klasiko. Kalau orang rumah wak meninggal sedih atau senang pak? Senang atau sedih? Senang. Pak kok senang ke cik ibu? Sedih. Kalau meninggal ya. Kok seandainya kok kami begini apa-apa weh. Jangan kau meninggal rumah le damam saya rumah panik kami nak laki-laki. Ya betul apa boleh? Bagaimana kau panik? Kami nak pandai bertanam. Kami nak pandai buat sabar. Anak manusia kau kan paling capek jagonya kau. Jago paling capek, lalok paling lambat. Iya bu? Capek ibu. Kalau non capek berarti apa kelapor atau apa yang nonton dia kan aja. Nah, tapi ibu kok orang nan paling gadang perannya di dalam keluarga. Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah, ketika meninggal tu sahabat pergi ke rumah Rasulullah Pak. Ya, jadi sahabat kau datang pai kalau bahasa awak kini kau pergi takziah.
tiba di rumah baginda Rasulullah Nabi Muhammad, rencana kau akan hibur gue. Ya kan, kalau wak kan biasa mereka orang takziah. Kok mati suami, mati siwak. Itu tiba orang rami-rami, sabar ya pak, sabar ya mama. Jadi sahabat ketika itu ingin menghibur Nabi. Ketika tiba di rumah baginda Rasulullah, alun jadi mengecek Rasulullah langsung mengecek pada sahabat dan hadir. Wahai sahabatku semuanya, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya ibu kalian itu, istri baginda Rasul ini kan diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ibu kalian itu adalah wanita yang sangat spesial. Ketahuilah, sejak kami menikah sampai akhir hayat beliau, tidak pernah ibu kalian itu berkata dengan nada yang tinggi, apalagi menyakiti perasaanku. Kecik Nabi Muhammad, sahabat nan datang tadi itulah kacangang deh, lah tangango deh. Banyak orang itu karena kenyataan di dalam rumah tangga Nabi berlain dengan rumah tangganya di rumah. Jadi Siti Khadijah tu ibu tak pernah mengecek jonadanan tinggi kepada baginda Rasul, walau nyo adalah wanita kaya raya. Kalau kita apa? Mana tinggi nada awak daripada nada rumah. Sahabat ada nan tinggi nada bininya padanya. Allah dah jangan banyak cerita dah. Dah kamari dulu nak do apa-apa dah. Kok kapai kok rasa kendak rasa lain. Apa ijelah balik ke rumah rangai. Pailah ke rumah dulu sana dah. Kan ada orang produksi itu tapi nak sikor bu ya. Sikor ada lah. Nanado tu di kampung kami nya. Di mana? Di mana? Di kampung sikor ada. Jadi Siti Khadijah itu tidak pernah berkata dengan nada yang tinggi, apalagi melawan. Sementara sahabat tiuk sabanta sebagian bininya melawan dia. Nyokayo laki di pebudak saya di hari-hari saya. Maka kan walau di media sosial. Kini lah tahun 2026 gua. Tidak ada ceritanya suami-suami takut istri lihat. Itu dikarai di bininya. Akhirnya puncungnya balik. Nah ini kelebihan daripada Siti Khadijah. Yang pertama Bu, yang pertama tadi, Siti Khadijah tidak pernah berkata dengan nada yang tinggi, apalagi kasar. Kok ada awak, kok iyo nak masuk surga disuat, kok lewat nak ingin menatap wajah Ummul Mukminin Siti Khadijah, jangan joak mengecek mengareh-ngareh kala kasua, mesti lemah suai tu. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya ibu kalian itu setelah kami menikah, hari itu juga ia berkata, wahai suamiku, sesungguhnya selama ini aku adalah orang yang kaya raya. 2/3 harta Jazirah Arab ini saya yang punya. Mulai hari ini hartaku kuserahkan kepadamu wahai suamiku. Lai talok dewak beritu kini dah. Ada orang kursi begini pak. Bu, piti laki piti siap. Piti apa?
Buktinya binti awak kok tahu dia awaknya mantu sedosa naik. Awak mampu tahu dia awaknya menolong kanakannya. Tiba di rumah. Dah, udah berkecil kanak badu anak dia ayah. Tu ayah kau, tu ayah awak. Kalau urusan naik capeknya, kau wajar. Nah, Siti Khadijah hari itu juga harta kekayaannya diserahkan kepada suaminya. Ndak ada lagi harta caritonyo pitih udah, pitih awak indak pitih udah. Ndak ada caritonyo begitu dah. Ale talok dah berita gini dah. Apalagi kini ceramah dulu gini kok harta istri bukan harta suami. Allah kata Allah tidak bersih. Sehingga bah, ketika kurang nafkah dari suaminya hanya mau berduit. Nah, kok tak pakai bitinya? Nya mampu. Kok iyo awak nak basuh Siti Khadijah besok dalam surga, maka hilangkan yang tak serahkan harta kepada tapi sebagai suami mesti menggunakan untuk jalan yang tu sahabatlah tangan awak ingin menghibur Nabi, rupanya tiba di rumah Nabi langsung dapat pelajar. Secara tidak langsung Rasulullah ingin mengajarkan kepada seluruh istri orang-orang yang beriman, kalau ia ingin masuk surga, kalau ia ingin cinta dengan Siti Khadijah, contohlah pribadi Siti Khadijah. Kalau lebar itu ibu-ibu ya, insya-Allah masuk surga sana. Kok nyatanya disuruh bak dek Siti Khadijah radhiyallahu anhu di surga disuruh bak jawe wak. Oh ibu dia batu buat. Barangkali ibu batu buat je suami sama masuk di terbiah. Barangkali bercakap, kami dulu tak pernah bercakap dengan Nabi saja. Ibu barangkali bercakap, baca awak menjawab, tak malu wak. Kok adanya mari kita minta ibu apa jamaah yang dirahmati Allah. Allah jam rari macam 9 lah sejam saya ikut pemanasan baruan. Setelah itu meninggal paman beliau Abu Talib ko ibu kakak de ayahanda baginda Rasulullah Abdullah. Nah, Rasulullah ketika masih dalam kandungan ibu beliau Siti Aminah, ayahnya kan meninggal di desa Abwa. Ketika beliau lahir, beliau dalam keadaan yatim. Sianan mama liaro, sianan maponya, ketika ketek sampai usia 5 tahun, diasuh, dididik oleh seorang wanita suci dari Bani Sa'di namanya Halimah. Sudah itu usia 6 tahun amak meninggal. Diasuh oleh kakek Abdul Muttalib. Meninggal usia 2 tahun, sudah itu 8 tahun. Maka diasuh, dibesarkan oleh paman beliau Abu Talib. Jadi ibu apa-apa, anak-anak pak nak ketek-ketek pak. Nah, kakak ayah Hawa, adik ayah Hawa adalah ayah kita, bapak kita. Maka bawa santun ka ayah Hawa, baitullah santun ka adik jo kakak ayah Hawa. Karena mereka lah nanti yang akan memelihara kita. Kalau seandainya ayah kita tidak ada, kalaupun ayah kita masih ada, beliau jugalah yang akan bertanggung jawab untuk mendidik kita. Nah, yang ayah Abu Talib ini, beliau sangat sayang kepada baginda Rasulullah. Nah,
sayang. Sayang mana? Bahasa sayangnya alun makan anak Abu Talib lai. Alun bolehnya makan lai sabalun baginda Rasulullah Nabi Muhammad makan. Itu mana sayangnya. Sehingga protes lu anak-anaknya Abu Talib ko, yah ba kok merintu bana yah ka kami. Kami anak kandung ayah, sementara Muhammad adalah anak adik ayah. Kata Abu Talib, wahai anakku sekalian, kalian bersyukur masih ada ayah. Tapi beliau Nabi Muhammad itu ayahnya sudah tiada. Maka ayahlah sebagai pengganti ayahnya. Ini Nabi Muhammad dari ketek yo elok parangnya. Aku dari ketek itu diberikan gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya elok laku. Maka supaya anak awak elok, supaya generasi kita elok, maka bersama-sama kita mendidiknya. Kini parahnya, kini kan malangnya kan dek ham gondak kali. Dulu masuk kami ngenek-ngenek dulu, kok salah di jalan, maka orang sakampung satu mendidik. Tapi kini dek karena ham gua, orang takui gini kok. Takui urusannya polisi sehingga kenakalan banyak terjadi saat sekarang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, meninggal paman beliau Abu Talib yang melindungi beliau dari kekejaman kafir Quraisy. Satu kali datanglah orang kafir Quraisy ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, yo, kalau bayu yo awak batu caranya. Caranya engkau serahkan anakmu Muhammad kepada kami, pilihlah anak kami barang ketujuh sebagai gantinya. Itu caranya. Ya kalaulah dia saran Muhammad ke kami bunuh. Anak kami silahkan engkau ambil sebagai gantinya. Besarkan ia. Apa kata Abu Talib? Tidak. Nah, selagi saya masih hidup, maka kalian tidak boleh mengganggu Muhammad. Mengganggu anak saya berarti mengganggu saya. Sehingga tak talok orang lah. Tak talok orang kafir Quraisy dapat mengaduh Nabi Muhammad. Tapi ketika beliau meninggal, nampak kecek orang. Basoi juaklah indak basaga murah lain indak babatu. Maka orang basilan tehangan. Maka di dalam pemerintahan ini yang akan menjadi Abu Talibnya adalah Pak Wali negari kita. Dalam kehidupan kita berumah tangga adalah laki-laki dalam rumah tangga tu. Kalau laki-laki tidak ada di rumah tangga tu, orang basilan tehangan je. Iya nak pak? Iya nak bu? Tak payah wak kalau tak ada dosa anak laki-laki. Iya bu? Atau lain tak payah? Susah wak kalau tak ada anak laki-laki, dosa anak laki-laki. Kurang balatih hangan je. Nah, itu namanya lurah hendak babatu, hijau hendak bazam. Maka daripada itu, dalam kehidupan kita ini, maka kita mesti bersyukur. Kalau ada dosa anak kita na laki-laki, mari kita jaga kehormatan mereka. Kita perbaiki hubungan baik kita dengan mereka supaya ada memberikan perlindungan kepada keluarga kita ini. Begitu juga di dalam kendekatan kita ini. Ini apa? Jamaah yang dirahmati Allah. Ketika itu meninggalkan dunia, Nabi bersedih karena orang kafir Quraisy lah mulai melakukan kejahatan fisik kepada baginda Rasul. Rasulullah pergi solat diludahi. Rasulullah sedang solat dihimpit dengan kulit onta yang busuk. Sudah itu Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah dikejar-kejar dan lain sebagainya. Pokoknya tidak aman. Maka Rasulullah bersedih. Tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka
tahun duka tapi Allah berkehendak lain. Maka pada tanggal 27 Rajab, malam Senin waktu itu, Allah utus malaikat Jibril, Allah utus malaikat Mikail Israfil untuk mendatangi baginda Rasulullah yang ketika itu berada di kota Makkah. Mengapa? Ingin membawa baginda Rasulullah atas perintah Allah untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika itu Rasulullah sedang lalu, Rasulullah sedang tidur. Maka turun malaikat Jibril, Mikail dan Israfil ke dunia. Rasulullah dibangunkan, lalu dibawa ke telaga Zam-Zam, dibaringkan, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, lalu dibawa semangkuk, sebuah bejana emas, isinya adalah ilmu dan hikmah, dicurahkan ke dalam dada baginda Rasulullah oleh malaikat Jibril, ditutup lagi. Maka ketika itu hati baginda Rasulullah dipenuhi dengan hikmah, hati beliau merasa tenang. Maka dibawalah menaiki sebuah kendaraan yang disebut dengan Burak. Burak ini dalam sejarahnya adalah binatang dari surga. Di Burak ko binatang sarugo, masuk dahulunya Burak masih dalam sarugo, maka diberikan pengumuman oleh malaikat kepada Burak, wahai Burak yang ada dalam surga, di antara kalian ada satu nanti yang akan dipilih untuk menjadi kendaraan Nabi akhir zaman, melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Burak ko sedang makan. Tadanglah ada ini satu Allah burak nan dalam surga. Tapi ada satu burak yang menjadi kendaraan baginda Rasul itu. Dari sekian banyak burak yang ada dalam surga itu, ada sikua burak ko nan ingin bana. Arok bana jo jadi kendaraan baginda Rasul. Ibu-ibu di sekolah ada julu-julu nak? Orang bajulu-julu ada sekolah? Sebelum julu-julu dicabut itu, suatu wak deg-degan. Kok dapat awak ni? Kok dapat awak kini nak? Nah, apa itu juga burak tadi itu? Dari sekian banyak tu ada satu ekor burak yang hatinya tertaut. Kok dapat ya Allah, ambolah yang dipilih. Maka tiap hari merindukan kesempatan menjadi kendaraan baginda Rasulullah, sehingga rindu yang mendalam menyebabkan burak tadi hilang, berkurang hawa nafsu makannya, sehingga burak tadi menjadi kurui, burak tadi Pak. Dek karena rindu ingin menjadi kendaraan Nabi akhir zaman, kekasihnya Allah, untuk melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi kalau rindu koyo payah. Orang kalau dia enggak, kalau sedang dimabuk rindu tu, nan nafsu makan kurang saya. Nan nado dalam pikirannya si Anu, si Budi, si Wati, si Leha, itu saya tadi. Nah, yang burak tadi demikian, maka memang inyolah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kendaraan. Apa hikmahnya dia? Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah, mestinya kita rindu bertemu dengan baginda Rasulullah. Rindu awak untuk bisa bersama Rasulullah besok di dalam saru. Baca ronyo banyak membaca solawat. Perbanyak membaca solawat.
Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini. Banyak membaca salawat. Walau apa ingin dilendangkan silahkan, kalau tidak boleh doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu bukti kita ini cinta dan rindu ingin bertemu dengan beliau. Allah naik baginda Rasulullah kateh murah. Naik malaikat Jibril dan Mikail di sampian suak sampian tidak. Tabang burak tadi. Bah kecepatannya sama je kecepatan kilat dalam waktu yang singkat sampai di tempat yang sangat jauh. Pertama tiba di suatu daerah, Nabi Muhammad disuruh turun dari malaikat Jibril dan disuruh sembahyang 2 rakaat. Sudah tu nanya kata burak balik, ditanya dek malaikat Jibril, ya Rasulullah, tahukah engkau apa itu tempat yang engkau tuju tadi? Kata baginda Rasulullah, tidak tahu doh wahai Jibril, apa tu nama tempatnya? Itulah yang disebut dengan Thayyibah, tempat di mana engkau nanti akan melakukan perjalanan hijrah, yaitunya di Madinah. Sudah tu jalan buat tadi balik, tiba di satu tempat yang sangat jauh. Turun Nabi Muhammad disuruh sembahyang, ditanya balik dari malaikat Jibril, sudah sembahyang, tahukah engkau tempatnya? Kata Nabi tidak. Maka tibalah nama tempat tu Madian. Di sini dulu Nabi Musa bermunajat. Sudah itu tibalah balik di tempat jauh, sembahyang balik. Tiba di Bukit Tursina. Sudah itu tiba di Baitul Lahmi atau Bethlehem. Baitul Lahmi itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Baitul Lahmi itu bahasa Suryani. Nah, bahasa Palestina artinya pabrik roti. Kalau bahasa Arab, Baitul Lahmi rumah dagang tempat pemotongan hewan. Tak. Tapi Baitul Lahmi itu adalah tempat pabrik roti. Harum. Di sini lahir Nabi Isa alaihissalam. Sudah itu sampai di Masjidil Aqsa. Tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad digiring oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam. Di dalam sudah banyak orang yang menunggu, yaitunya ruh para nabi dan rasul sebelum beliau. Lalu malaikat Jibril mengumandangkan azan. Selesai azan, dipapah baginda Rasulullah untuk menjadi imam, mengimami salat pada waktu itu para nabi dan para rasul serta malaikat. Sudah itu keluar dari musaji. Ya, di luar musaji malah Nabi Muhammad merasa haus. Nah, kata baginda Rasulullah, wahai Jibril, saya merasa haus. Maka dibawakanlah ketika itu 2 macam air. Pertama, air susu. Yang kedua, air yang berisi arak. Kecek malaikat Jibril, kok ya awi Muhammad, pilihlah antara dua kok. Lalu baginda Rasulullah ketika tu memilih air su. Ambo contoh saja. Yang dipilih air su. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air ko setaguk ya ko. Sakit Pak. Minum air ko nak beli sekali banyak. Yang dipilih air su, kata malaikat Jibril,
benar engkau wahai Rasulullah, andaikan engkau memilih air arak, maka setiap hari umatmu kerjanya mabuk. Ya Bu. Tapi karena engkau pilih air susu, itulah fitrah daripada kesucian. Setelah itu baginda Rasulullah Mi'raj. Mi'raj ko beda lah. Mi'raj ini Rasulullah menaiki tangga. Tangga itu Allah yang menciptakan. Kata ahli tafsir, tangga itu terbuat dari dua saja, emas dan perak. Ketika baginda Rasulullah naik berada di tangga yang pertama, maka Allah menjazbah dengan kekuatan kudrah dan iradat daripada Allah baginda Rasulullah sampai ke langit yang pertama. Rupanya dalam perjalanan itu Pak Ibu, baginda Rasulullah mencium aroma yang sangat harum. Aroma yang sangat harum. Bertanya baginda Rasulullah, wahai Jibril, ini aroma apa ini? Kata malaikat Jibril, ini aromanya kuburannya Siti Masitah. Siti Masitah itu hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Barat 10 hari. 10 kali 1000 kali 100 berarti 1000. Nah, jadi ibu apa? Allah sekian lama Siti Masitah itu meninggal dunia, tapi kuburannya masih harum. Mana kok begitu? Karena Siti Masitah matinya dalam mempertahankan iman. Aku nampak tiang kini Pak Wali. Bersyukur kita diberikan pemimpin yang memang memperhatikan agama ini. Walaupun anggaran dana desa dipangkas, tetapi kegiatan keagamaan insya Allah akan tetap dijalankan. Supaya apa? Supaya iman anak-anak wak kini ko terpelihara. Karena iman itu tidak bisa diwariskan dah. Tidak sama je piti dah. Tapi iman ini mesti dididik dari kini. Nah, mesti anak-anak kita ini dididik dari awal. Siti Masitah meninggal dalam mempertahankan iman. Orang ketika itu menyembah Fir'aun. Nah, tapi dia tidak mau. Dia tetap bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kisah singkatnya, ketika sedang menyisir menyikir abu anak Raja Fir'aun tu jatuh sikitnya. Allah respect mulutnya mengecek Astaghfirullah. Maka ketika tu takaji anak Fir'aun ko, wahai ibu Masitah, apa yang engkau baca? Siapa itu Allah? Keceknya. Kata Siti Masitah, Allah itu adalah Tuhan ibu, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Oh, ketika tu anak Raja Fir'aun ko, berarti ibu nak mengakui ayah awak sebagai Tuhan. Kalau ibu nak mengakui, ibu akan saya adukan kepada ayah. Jadi maksud tu Pak Bali nan orang-orang tukang kaduan ko lah ado je maksud dulunya. Tim-tim sukses na peladu ko lah ado je jak dulunya. Sejak itu leh. Sejak zaman Firaun lah. Pak Patri itu Pak Wali itu tak bisa tu. Tak ada Pak Wali tu dah. Akhirnya dicarinya jalan. Pak Bati itu ibu palokola tu dulu nak mendukung apa tu dah. Di zaman situ Allah ada juga tukang kaduan masuk zaman Firaun. Apalagi zaman Nauzubillah subhanallah. Tapi siko nak ada. Siko nagarinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi kabar kita ko Kabupaten Solok sejuk. Aman. Bisa lalu kontak lah.
Ibu apa? Jamaah yang rahmati Allah. Siti Masitah dan anak-anaknya mati dalam mempertahankan iman. Nah, maka supaya iman bisa dipertahankan, dari kini mesti didik anak awak untuk pergi sekolah, baraja mengaji di MDA, baraja mengaji di surau, diajarnya sembahyang, diajarnya kepada elok, insya Allah imannya terjaga. Tapi kalau lengah je awak, ayo coba ngetek parali tadi tu, terjadinya anak membunuh apa, terjadinya anak bercakap sama anak gara-gara harta warisan, terjadinya ibu atau ayah yang ditelantarkan karena anak tidak diajar ke agama dari kita. Lalu lanjut perjalanan. Sudah itu baginda Rasulullah melihat ada satu kaum yang sedang menanam benih, lalu sampai di belakang yang di depan sudah berbuah dan masak, dipanen yang di depan sampai belakang, tiba di muka kolah masak lo balik. Katanya baginda Rasulullah, wahai malaikat Jibril, apa mana amalannya masuk teduya? Amalannya adalah mereka itu orang-orang yang berjihad menolong agama Allah. Kita kota masuk orang yang berjihad menolong agama Allah, memakmurkan rumah Allah, insya Allah masuk awak golongan kuat. Apalagi nak menjadi donatur musaji, ada donatur tetap sampai kinilah panuh satu alai kotak-kotak. Kalau panuh kotak ada pak, ikan dia baru buat sudah ikut panuh lagi. Amin ya Rabbal. Nah, adalah umatmu yang melakukan jihad fisabilillah. Sudah tu lanjut perjalanan, basulo orang yang segolong-golong kaum dan sedang diberikan makanan dua jenis. Pertama, baki nan berisi daging dan masak nan harum. Nan kedua, daging nan busuk bau lelek. Dipilihnya daging nan bu ketika dimakan maka rontoklah daging dari rakuang sampai ke parui, tak busai si paruinya, dek saking busuknya. Muncung tak mau makan tapi tangan main buan juga, mambiak juga, masuklah muncung. Mencari itu menangis baginda Rasulullah. Wahai Jibril, apa mana kesalahannya masuk teh dia? Kecik malaikat Jibril, ini adalah dosanya hamba Allah, umatmu ya Rasulullah, umat nanti. Nan masuk duit dia teh duya dulu, nan suko, nan laki-laki, nan suko mambiak bini orang, nan parusi, nan suko mambiak laki orang. Pas awaknya nan suko bazina. Yang punya laki, tapi laki-laki pekaraja, orang lain mah suap. Nah laki-laki menitunya tiok sabantase keluar daerah. Katikolah kayu tiok sabantase keluar daerah. Di telepon dek bininya dah, di mana kini dah, bakulah kalambek pulang. Udah pekarajo ada bisnis, ada rupanya pai ke rumah orang padu, ke rumah orang padusi. Mangga di sini entahlah. Nah, maka besok di akhirat diagih oleh Allah siksaan seperti ini. Sudah itu berjalan baginda Rasulullah. Nah, Rasulullah melanjutkan perjalanan langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratil Muntaha. Pendek kisah, pendek cerita, sampai ke mustawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah memberikan salam akhirat Allah kepada baginda Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah. Tapi
Tapi Rasul adalah Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami dan hamba Allah yang soleh-soleh. Jadi kalau oleh soleh dan soleha, insyaAllah selamat. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu Allah memberikan ibadah yang disebut dengan ibadah solat. Awalnya 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Sampai di langit dan kanan bertamu je Nabi Musa. Kecek Nabi Musa, nak kata talak tu ya Rasulullah Muhammad. Nak talak di mat kau. Minta kurang. Sampai 9 kali tinggal 5. Kecek Nabi Musa, nak je kata talak tu dah minta saya kat 2 kali sehari. Pagi cik, sore cik. Kecek Nabi nak mungkin. Maka 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur ampe, asyar ampe, maghrib 3, isya 5 kali sehari semalam. Sampai kateh duya. Bertamu jo para sahabat, disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kecek sahabat, apa yang dibawa daripada Allah wahai baginda Rasul? Kecek Nabi Muhammad solat 5 kali sehari semalam. Solat 5 kali sehari semalam. Jadi 5 kali. Lalu kata Rasulullah, sabananya sembahyangku awalnya 50. Kecek sahabat, tu ba aku ndak bambiak na 50 tu ya Nabi, ya Rasul. Sahabat dulu beritu Pak. Mana kau itu? Tak ada Nabi dia sahabat masih tu yakin dan percaya kalau 50 kali sembahyang dia terduya hari semalam, berarti wa tak perlu leba karajo rasaki diturunkan Allah dari dalam surga kata dunia. Model umat Nabi Musa, ya umat Nabi Musa itu diturunkan makanan manna wassalwa. Ketika selesai selamat dari Firaun Pak di seberang laut, habis makanan. Meminta ke Nabi Musa, wahai Musa Nabi, nah kami kulah lapar ada makanan lain. Mintalah ke Allah makanan dari surga supaya iman kami bertambah kuat. Ayo dia gih dia Allah. Nah sahabat juga demikian. Tapi takdir Allah 5 untuk kita. Sungguh pun 5 ini InsyaAllah pahalanya sama jo sumbayang 50 kali sehari semalam. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah. 9:30 lado nantakan tua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Karena waktu yang membatasi kita, ibu apa-apa jamaah yang dirahmati Allah, dalam beberapa menit ke depan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah dahulu ketika Isra wal Mi'raj menempuh 7 pintu langit. Maka kita, ini hikmah bagi kita. Hikmah bagi kita ini agar sempurna penghambaan diri kita kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad, ada 7 langkah yang mesti kita amalkan dalam kehidupan ini. Pertama namanya kita mesti menempuh pintu taubat. Taubat dari dosa dan kesalahan. Ada nandak berdosa dalam masjid kau? Ada nandak masalah? Kita masalah sadalahnya.
maka mesti memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullahalazim. Dapat bu? Dapat? Astaghfirullahalazim. Li kulli dhanbin azim. La illa rabbul alamin. Lapek. La dapat lun. Alun. Ulang balik ikuti. Astaghfirullahalazim. Li kulli dhanbin azim. La illa rabbul alamin. Pertama, pintu tahu banyak-banyak tata ruang kaki apa dibaca? Ana dibaca astaghfirullah. Nang selama kau dibaca allalah. Macam-macam ya. Kini mulai dibaca istighfar. Barangkali sehari semalam Nabi istighfar sehari semalam tu 70 kali. Awak berapa? 3 kalinya Pak Ustaz. Kalau oleh satu sembahyang berjamaah, kau indak do deh. Nabi dijamin masuk surga 70 kali istighfar. Awak 3 kali seh. Nabi indak. Kan tak Nabi ada? Nabi indak. Keluarga Nabi tak, sahabat Nabi tak, tabi'in tak. Awak umat akhir zaman pamalih istighfar, ingin masuk surga lo tu. Leka masuk surga. Lain, kita mesti yakin masuk surga. Amin ya rabbal. Banyak-banyaklah istighfar. Nah, kedua, namanya pintu wara. Berhati-hati dalam hidup. Anan kadimakan ko wa yakin tu yang halal dan baik. Anan kadikecian ko wa yakin tu kecek waktu kecek nan elok. Nan kedua, wara berhati-hati. Ketiga, namanya pintu zuhud. Apa maksudnya pintu zuhud tu? Indak memperturutkan hawa nafsu dunia. Indak memperturutkan hawa nafsu dunia. Tapi jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ibu-ibu nampai karajo kaladang. Ada karajo kaladang? Nan menggali di pasar. Apa-apa nama karajo? Maka jadikan karajo itu sarana ibadah. Caranya langkahkan kaki suak. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Bu, kalau itu wak kajon Pak, dari rumah sampai balik rumah, bara langkah wak dinilai pahala oleh Allah. Tapi kalau nak pandai saya dapat wak. Nah, salamu kalau baca bismillah keluar rumah. Lain baca bismillah keluar rumah. Ibu memasak, ibu membuat sambal dan sebagainya, lain diawali bismillah atau tidak? Kalau indak panik je dapatnya. Kalau lain dapat pahala. Tu pintu nan ketiga. Pintu zuhud. Jadikan dunia ini sarana mencari akhir. Nan kampe namanya pintu fakir indallah. Maksudnya adalah bahwa kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Anan ada pada diri kita ko adalah atas rezeki Allah. Ndak boleh awak sombong-sombong di atas dunia. Kalau masih di tanah awak tagak, masih di bawah langit awak ko bernaung, jangan sekali-sekali sombong. Bentang kayu
Orang dianggap lalu saya sadu alai, ditangguh tunggu aja orang tak boleh. Nah, nan kalimo pintu sabar. Dalam kehidupan kau awak akan berada, akan menghadapi dua macam. Nan pertama hal nan wak sukoi, nan kedua hal nan dak wak sukoi. Sehat suka tidak? Bu, sehat suka tidak? Senang pun tidak? Sakit? Sakit? Tak. Kayo senang tidak? Suka tidak? Bansik? Nah, maka bersabar dalam hidup ketika menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Nang berikutnya nang keenam tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Kok masalah wai dia teduya dan KHP baca itu. Baca kak je tetangga KHP baca itu. Ada masalah baca itu KHP. Sehinggonya orang lah tahu satu lain. Nah, tapi kasih mengadu masalah awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketujuh, ridha. Ridha, ikhlas menerima takdir Allah. Ibu-ibu bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj kali ini bertambah keimanan kita kepada baginda Rasulullah Nabi kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan bertambah keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafitaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sekali lagi, anta syamsun, anta anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.